Halo sobat-sobat MB, kembali lagi ke channel kami Main Barter. Oke. Jadi aku mau cerita nih sama kalian. Apa tuh? Pembuka diskusi nih kayaknya. Oke. Jadi aku akhir-akhir ini lagi belajar hidup sehat. Hidup sehat. Iya. Diet nih. Iya. Iya, agak diet ya. Jadi aku kan push up nih ya kan. Tiap pagi aku bangun pagi push up, lari gitu ya kan. Jadi tapi aku ada lihat kan di Instagram ya kan. Dia, apa gede aja badannya gitu loh, binaragawannya tuh. Kira-kira kalau aku push up, ini memang baru 3 hari sih ya kan aku push up ya. Aku push up itu kok belum ada gitu terasa. Itu gimana menurut kalian? Apa memang genetik atau memang karena apa coba? Bisa apa Atau karena waktu? Iya ya. Sebenarnya gini, ini ya sepemahamanku aja. Jangan kan 3 hari deh, sebulan pun mungkin kau belum nampak. Belum nampak ya. Belum bisa sih spek ya. Belum bisa sih spek. Yakin aku. Kok bisa gitu? Karena gini, mungkin kalian pernah dengar lah, pasti kalian nggak asing lagi dengan teori atau konsep yang namanya compounding. Compounding dalam investasi kalian pasti tahu lah kan. Itu tahu. Cuman aku memahami compounding ini nggak dari investasi aja gitu. Ada juga namanya compounding, sebenarnya bukan namanya ya. Aku memahami compounding ini juga dalam kehidupan gitu. Kayak kau nih dalam kau nih olahraga nih. Olahraga, kau bilang 3 hari belum nampak. Bahkan aku bilang tadi sebulan pun belum nampak itu kau ototmu gitu. Cuman kau jangan berhenti gitu. Kadang-kadang orang suka nyerah nih, belum ada hasilnya, belum berhenti nampak. gitu. Efeknya jadi Compounding itu kan bahasa investasinya adalah tabel bunga berbunga gitu. Konsepnya eksponensial. Eksponensial itu apa? Itu namanya perhitungan matematika yang terus berulang gitu, perkalian yang berulang gitu. Jadi contohnya 2 kali 2 kali 2 kali 2 begitu. Misalnya gini, kita baca buku. Baca buku itu kan orang sering kali kayak sekali baca paham itu. Baca buku sekali baca paham. Padahal sebenarnya baca buku itu nggak kayak gitu. Baca buku itu ulang-ulang gitu. Misalnya bab 1 nih, aku sering kan baca buku kan bab 1 itu bisa pulang sampai 3 kali gitu. Oh gitu pula ya. Sekali baca buku bab pertama itu sekali ku baca itu aku cuman paham, kita bilang 2% lah. Aku paham cuma 2%. Ku baca ulang itu nambah jadi 4%. Ku baca ulang lagi jadi 6%. Baca lagi ulang jadi 8%, 10% gitu. Jadi dia nambahnya enggak 2 ditambah 1 tambah 1 tambah 1 enggak, tapi 2% kali 2% kali 2% gitu. Ngerti kan maksudnya kan? Jadi kau nanti baca pertama kali kau cuma pahamnya 2%. Cuman kau berulang-ulang berkali-kali sampai 5 kali, kau nanti pahamnya jadi sampai 15%, 20% gitu. disitulah kayak tahap kita makin memahami dari isi buku itu. Jadi contohnya. kalau kita tahu ini pendapat kayak kalau kita paham tentang compounding gitu kan, nggak dalam investasi aja tapi dalam kehidupan juga, kita akan percaya yang namanya proses gitu. Oh berarti relate sama aku tadi ya, proses ya. Berarti aku udah 3 hari ini belum ada ototku, berarti nggak apa-apa aku lanjutkan aja. Bukan aja gitu. Bukan karena memang apa ya, bukan genetik ya, berarti memang karena proses masih proses Masih berarti proses ya. gitu. Proses Tengok dia badan otot gua. berarti ya. Jadi jangan berhenti lah deh gitu aja. Karena orang ini kalian lihat lah, pasti banyak orang nggak ada hasilnya berhenti. Iya. Karena orang tuh nggak paham sebenarnya konsep compounding ini seperti apa gitu. Kalau orang tuh paham atau kalian paham, kau lawan paham, mungkin kalian menikmati aja prosesnya gitu. Itu dia compounding itu. Jadi kalau menurutmu lah, kita baca buku nih, berarti lebih baik baca per lembar atau baca satu kali waktu satu buku. Kayak misalnya buku nih, psikologi of money nih, kita lebih memahami dalam satu lembar atau langsung satu buku kita baca sekaligus? Iya. Menurut kamu mana yang Kayak kau kan, kau kan heran sama aku kan. Dia heran sama aku loh. Kau udah siap baca buku dik cepat kali kata gitu kan. Padahal dia baca. Kayak gitu dia ngomong kan. Ya, aku baca, kau nanya tadi kan lawan pelembar gimana? Aku enggak. Sedep lanjut dikit sampai lupa waktu kadang. Aku juga gitu sih, karena kayak Kau juga sama. kemarin juga sempat beli buku kayak gini kan, baca ya gitu, baca semua habis, cuma baca tapi bukan memahami. Nah jadi kan jatuhnya membaca. Jadi kalau membaca semuanya otomatis kita cuma paham satu baris, karena kan
kita baca semuanya dalam satu waktu, belum tentu kita bisa merangkum apa maksud dari ini, apa maksud dari kita cuma tahu oh kayak gini, ya kan? Iya. Cuman kan artian dari ini tuh apa kita belum tahu karena kita bacanya sekaligus gitu nggak Iya. sih? Kalau aku ini kan tadi kau nanya kayak mana aku baca, aku bacanya itu loh. Misalnya aku di hari ini baca nih, aku hari ini target baca harus 1 bab gitu. 1 bab aku baca, nanti kok misalnya mau kuulang hari ini juga, aku kasih selang waktu nih, misalnya aku bacanya jam 1 siang, baca tuh 1 bab sampai habis. Nah, pasti tuh selalu ada itu yang nempel di kepala kita, cuman persekian persen gitu. Iya memang. Nggak semua. Iya. Baru nanti break lagi. Nanti dapat lagi tuh poin-poin baru, dan aku baca itu nggak sekedar baca aja gitu kan, atau dapat oh ini insight baru, nggak gitu. Kadang-kadang aku suka penasaran gitu kan, kayak di buku The Psychology of Money ini kan aku orang tuh sering cerita sejarah gitu tentang resesi tahun 2008, resesi 1929. Itu ku cari sejarahnya, kenapa terjadi resesi, apa faktornya terjadi resesi gitu. Terus bagaimana orang untuk memperbaikan resesi itu tersebut kan. Nah, jadi aku dapat insight baru gitu kan. Jadi aku belajar The Psychology of Money kan tentang uang, tapi aku jadi paham ekonomi juga gitu dari ekonomi makro gitu kan. Nah, jadi gitulah. Jadi kalau kita sabar nikmati prosesnya, pelan-pelan bacanya, rasaku lebih dapat banyak insight. Berarti gitu kan. jatuhnya lebih mendalami bukunya. Iya, bukan mendalami. sekedar membaca. Aku lebih mendalami lah memang. Karena gitu kadang kita kalau dapat buku kan kadang kita suruh baca, Iya. baca doang jadinya. Kalau memahami jadinya kayak oke gini udah gitu doang. Bahkan Iya. bahkan aku masih 4 bab tuh kok. Karena aku nih beli buku ini dari bulan 12 sampai bulan ini masih baca 4 bab aku. Karena aku ulang-ulang terus itu. Iya. Banyak bab aku baca. Sedangkan aku tuh seminggu udah habis ku buat kan. Tapi aku tahu yang ku dapat berapa 2 minggu dari lah sama ini ya. 2 minggu lah ya kan. Itu yang ku dapat, aku tahu apa? Yang pertama, teori tentang apa tadi? 10% tadi. Nah, itu sama tentang cerita petani yang menitipkan uangnya ke pemutar uang itu. 2 ya kan? Sama tentang judi. 3 ini yang ku dapat. Dari setebal buku itu. Mungkin harus ku baca ulang lagi Baca ya. ulang lagi, pasti Mungkin ada. lebih banyak makna yang bisa ku dapat lagi ya. Ini juga kemarin karena aku baca sebentar tuh ya, karena udah aku baca semua, cuman sekedar baca. Jadi karena cuman sekali itu aja aku baca, jadi sekarang udah lupa. Udah lupa ya. Kalau aku mungkin 1 bab itu bisa ada ya yang bilang banyak, nggak banyak kali loh. Cuman pas adalah beberapa insight yang aku dapat, kayak bab 1-nya apa, bab 2-nya apa lah gitu. Yang nggak mungkin ku jelasin panjang kali sampai bab 4 kan. Nah, nanti kalian baca aja sendiri, beli kok nggak bukunya gitu. Ya paham aja nanti bukunya kok nggak kita sediain linknya. Iya. Jadi itulah, apa deh kalau kau Olahraga. olahraga. Baiklah ke masalah aku ini kan problemku tadi kan. Problemmu itu kan. Jadi harus kau pahami lah apa itu compounding gitu kan. Berarti aku harus konsisten nikmati prosesku selama 3 hari ini. Ya kan? Sama aku ada cerita nih. Apa itu? Ini memang agak ke investasi lah, agak ke ekonomi. Cerita tentang Warren Buffett. Kenapa dia itu? Warren Buffett itu kan sering dikenal investor terhebat. Ya. Jadi sebenarnya dia itu bukan investor terhebat, tapi dia investor terhebat karena dia mulai investasi sejak umur 10 tahun. Wah, mudah banget tuh. Berarti dia karena sejak dini lah ya. Sejak dini. Jadi Sejak dini, compoundingnya bukan tebal sejak awal, itu. Sejak dini. Nah, padahal pendapatan dia dari investasi itu paling besar itu 22% per tahun. Nah, sama kalau kalian kenal satu lagi, salah satu investor namanya James Simons kalau nggak salah ya, pendapatannya itu 66% per tahun. Besaran dia. Besaran dia. Tapi namanya justru aku lebih kenal Warren Buffett. Warren Buffett kan. Iya. Nah, karena dia lebih duluan gitu di dunia investasi gitu. Dan Simons ini ya baru di umur 30-an. Oh iya. Jadi kan ya hartanya masih banyak Buffett lah ya kan pasti. Iya dong, Cuman karena- kalau dia mulai di umur sama kayak Warren Buffett dan pensiunnya sama dengan kayak Warren Buffett, ku tengok di buku ini kan, hartanya bisa sampai kuintillion. Wow. Dolar pula lagi, bukan rupiah lagi, dolar. Jadi Gila, itulah. gitu. Quinty. Di atas kuadriliun lagi tuh. Iya. Jadi kalau kalian paham itu kan kalian bisa mulai sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita tuh lebih awal jadinya kan. Iyalah. Kayak dari sekarang
bisa menyisihkan uang sisihkan. Iya. Kayak gitulah, yang gampangnya lah ya kan. Iya. Kayak kita buat Segampang ini, itu, ya. kan? Ya, kita juga investasi nih jatuhnya. Investasi. Ya, ini aset kita nih. Aku main barter ini aset. Aset. Gitu. Asetnya Syukur-syukur banyak bisa. asetnya kan? Iya. Apalagi kalau udah Channelnya. menghasilkan aset. Iya, channelnya, otak kita jadi Iya. berkembang kan. Iya, ilmunya. poin-poinnya. Iya. Itu dia. Karena kami setiap buat video pasti cari materi gini kan, apa Iya. yang mau dibahas Pasti ini, kita kan. ada briefingnya, Nah, guys. apa nanti di minggu depan mau ku bawa nih ya, itu mau ku jelaskan sama orang ini gitu Iya, kan. malah kayak ini loh. Lebih banyak kita ilmu yang di luar kelas jadinya kan dapat ya kan. Iya. Nah, secara tidak langsung kan kita banyak mengulik hal-hal yang kita nggak tahu jadi tahu gitu loh. Apalagi tau kok, sebenarnya mau di Ayunda kok nggak salah dia ngomong. Siapa? Oh, mau di Mau dia yang- juga. Ya. Kenapa? Cara belajar yang paling efektif itu dengan menyampaikan apa yang kita pelajari. Itu lengket itu. Nice itu. Iya serius. Dari ini aja jadi gini kan. Video kita yang pertama, aku masih ingat jadinya gitu loh. Tapi kalau aku cuma belajar sendiri, nggak aku sampaikan sama teman-teman ya kan, mungkin udah lupa sih hari ini ya kan. Iya sih, iya sih. Karena apa yang kita sampaikan itu sebenarnya untuk melihat seberapa mampu kita dengan pemahaman kita gitu. Iya. Iya kan? Benar. Jadi Masuk. kita, Wah, apa yang kita iya. pelajari itu memang harus disampaikan gitu. Iya. Jadi kita tahu, oh tadi aku di sini nih kurangnya gitu. Iya. Berarti aku harus belajar lagi lebih dalam gitu kan untuk memahami Benar, materi memang. ini misalnya gitu. Iya. Sering juga di posisi itulah bisa dibilang. Enak. Kopi teman-teman. Aduh, enak kali. Jadi paham nggak kalian ini tentang compounding ini dalam kehidupan? Ya lumayan lah. Lumayan, Dari paham. sini juga aku juga Iya. jadi kayak Mulai kenal compounding itu apa sih kalau aku ya. kok itu kan. Kalau Iya. aku mungkin aku lanjut ke day keempat sih. Oh, iya. Day keempat ya. Iya. Iya, lanjut dong. Tapi aku yakin setelah kalian memahami tentang compounding ini, apalagi dalam kehidupan, kalian akan lebih memperhatikan input yang masuk ke dalam diri kalian daripada output. Kalau orang-orang sering melihat outputnya aja gitu. Iya. Iya. Outputnya nanti kayak mana ya gini ya, ngerti kan maksudnya kan? iya. Nah, tapi nggak Hasil ya, hasil. tapi nggak dinikmati input yang masuk dalam dirinya gitu. Kok kalian paham ini, pasti kalian akan lebih menikmati input yang masuk dalam diri kalian. Gitu. Iya, betul. Paham. Jadi apalagi Biar apa? ada yang mau ditanya? Jadi ada nggak contoh kecil atau contoh simpelnya itu compounding? Compounding Iya. tadi lah, kayak baca buku. Contoh lainnya lagi. Contoh gitu lainnya. maksudnya. Contoh lainnya tadi kan baca buku olahraga ya. Iya. Contoh lainnya misalnya aktivitas kita setiap pagi bisa jadi. Compounding itu nggak hanya untuk hal-hal yang baik ya, hal-hal yang buruk juga bisa gitu. Apa Itu contoh, bahaya contoh yang, itu. contoh yang buruk lah, biar Contohnya yang negatif. Judi kah? Biar apa judi? Biarin. Kasus. Enggak, kalau misalnya yang negatifnya gini, Wi. Nah, misalnya pagi-pagi bukannya bangun, malah tidur aja. Nah, hasilnya kedepannya dia gini lah, dia kalau orang yang nggak bisa bangun pagi gitu, orang dia nggak bisa produktif gitu, kegiatan-kegiatan selanjutnya gitu, Jadi sulit lah. Iya, malah kehilangan konsisten ya. memang betul. Soalnya selama aku belajar untuk pola hidup sehat ini ya kan, pagi itu rasanya lebih indah gitu. Lebih indah, Iya. ya. Lebih kau pahami, Lebih cerah cerah pagi itu kayak Iya, mana kan? matahari pagi itu. Wah, Iya. inilah hidup gitu. Jadi ya kelakuan buruk pun yang kau lakukan berulang-ulang akan menentukan kedepannya kau seperti apa gitu kan. Iya sih, kalau dari sisi agama juga sebenarnya bang, kita kan kadang sering tinggal sholat kan. Iya. Jangan kan tinggal, yang sering nggak sholat lah misalnya kan. Mungkin dengan kita belajar sholat maghrib aja dulu kan, nanti bisa bertambah sholat zuhur ya kan, sholat asar, bisa 5 waktu mungkin ke depannya kan. Balik ke niat juga dong. Iya. Bahkan dalam agama, weh. Wih, Kalau taubat, orang sering bilang kok taubat ini kan. nanti apa Bahasa kasih kamu zoom, dong. kasih zoom gini ya? Gini. Pakai Ya, zoom orang dulu. bilang kalau taubat itu kan yang misalnya nih kau taubat dik, taubat itu berarti kau harus langsung sholat 5 waktu pasti kan. Nah baru kok bisa sholat sunnah, tahajud gitu, baca Quran. Padahal taubat itu sebenarnya bukan berarti kalian harus, ini yang aku pernah dengar ya. Iya, Kalau iya. salah nanti teman-teman boleh koreksi gitu kan. Yang pernah aku dengar, taubat itu sebenarnya bukan berarti kalian harus langsung gitu. Kalian boleh sholat Jumat, sholat maghrib dulu, Memperbaiki satu persatu satu-satu jadinya. gitu, pelan-pelan gitu kan. Ya sholat
maghrib kalian bagus kan, kalian Jadi misalnya terjauh dari perbuatan zina. misalnya contoh gini ya, misalnya maghrib nih. Maghrib. Bagi orang yang mungkin jarang sholat maghrib tuh biasanya hal yang sekali-sekali dilakukan Iya. kan. Karena biasanya tuh subuh, zuhur, asar tuh susah tuh, apalagi isya kan. Iya. Isya. Nah yang paling sering orang sholat tuh maghrib. Maghrib. Itu minimal banget itu. Karena kalau kita nggak sholat maghrib aja, apa yang kita harapin coy? Iya kan? Iya, Jadi betul, maksudnya betul. dari Sedih yang aku. dimaksud Sika itu kayak mulailah dulu niat Iya. dari maghrib, atau enggak mulailah dari salah satu wajib sholat dari kelima waktu Iya, itu betul. gitu. Nanti kan kalau niat terus menerus kan bisa bertambah. Ya, pelan-pelan gitu kan. Iya. Nanti tiba-tiba ke Isya lanjut, nanti boleh ke subuh coba-coba, ya kan. Iya. Kadang-kadang dari coba-coba ini kita Kok bisa enak? keterusan. Ya kan. Sholat subuh, sholat subuh keluar awak ke teras kan. Kok enak udara pagi. Iya. Besok sholat subuh lagi Iya, gitu ya gitu. kan. Gitu dia. Juga saran juga buat yang tidurnya begadang, diperbaiki juga ya Sebenarnya kan. itu apa Karena juga kan sih? impact-nya buat masa depan Iya. juga tuh. Itu pemahaman baruku juga sih sebenarnya. Baru tahu aku kalau tobat itu nggak harus sempurna langsung gitu, sholat 5 waktu. Nah, aku pernah dengar rupanya boleh gitu. Niat juga dapat pahala ya kan. Niat bener berpahala. Benar. Itulah tentang. Ada lagi mau ditanya nggak? Nggak ada sih. Nggak ada Atau sih. Mungkin dari yang Pandanganmu. kita dapat ini kan, aku jadi belajar untuk ini lebih konsisten, Lebih konsisten, ya. lebih menikmati proses, Proses tuh. Nah, lebih memikirkan input yang ku dapat daripada membayangkan outputnya nanti gitu loh. Lebih baik jalani aja dulu, berarti gitu ya. Jalani aja dulu, konsisten. Itu adalah kunci. berarti. Konsisten adalah kunci. Konsisten adalah kunci. Iya bener lah kalau. Iya benar. Enak kali kalau kalian udah paham itu kalian enak kali nggak mikirin outputnya apa gitu kan, tapi kalian mikirin konsistennya gitu. Sama aku ada juga ini baca kan di buku kepemimpinan gitu. Kalau misalnya kita membuat sesuatu itu jangan tanya apa yang kita dapat gitu kalau kita buat ini, tapi kenapa kita melakukan ini. Itu kan ada hubungannya juga, ngerti kan? Ngerti? Ngerti nggak? Oh iya isi. Misalnya kau nih pemimpin dalam suatu perusahaan, kau mau buat kerjasama dengan salah satu perusahaan lain gitu kan. Nah, cuman kau mau buat kerjasama itu karena apa yang mau kau dapatkan dari kerjasama itu, bukan kenapa aku harus melakukan kerjasama ini gitu. Kalau contoh lainnya tuh bisa lebih ngarep ke ini nggak sih, kayak kita membantu orang lain, tapi kita nggak perlu mengharapkan dia bilang makasih ya, karena itu kan jadi agak terlalu berharap jadinya, karena terlalu memikirkan dia bakal ngapain ya nanti. Iya. Ngasih upah kah gitu kan. Ngasih upah kah, bilang makasih kah, jadi kan kita berharap juga kan. Iya. Takutnya nggak sesuai sama harapan ya, jadinya nggak sesuai gitu. Tapi kan. tanya kan kenapa aku harus bantu dia gitu. Nah iya, balik ke situ juga. Kenapa ya aku bantu dia nggak ya gitu. Entah karena memang aku mau dapat pahala gitu kan. Nah itu alasannya kenapa gitu baru bantu. Kalau kita bantu berharapkan terima kasih, kayak nggak dibilang terima kasih juga nggak enak kan. Iya, ekspektasi udah tinggi rupanya. Bilang, "Mak nggak ada otak bang gitu." Iya kan, agak nggak enak juga awak. Kesel sendiri jadi, padahal niat baiknya itu pengen bantu ya kan. Iya, pengen bantu. Itulah. Udah terbaik deh, kayaknya lagi Ada yang dua apa? refleksikan diri deh kayaknya. Ada yang dipikirkan? Kayak itu tadi lah, udah tadi kan, Udah paham lah kok ya. paham lah, lumayan lah ya. Semoga teman-teman yang nonton mungkin paham juga lah kan apa. Ya kalau bingung juga tanyakan lagi aja ntar di Boleh. komentar gitu kan. Atau ada yang salah dari kami gitu kan, boleh kasih pendapat kalian seperti Kasih apa masukan gitu. gitu. Teman-teman. Kami di sini juga masih belajar. Nggak tahu ada pelatih trainer kayak kan. Belajar trainer. Iya, kasih trainer gym. masukan buat BB berapa, Iya. harganya gimana gitu ya, makannya gimana Iya. gitu ya. Ya tolong dong. pengen ideal gitu. Iya, pengen ideal. Pengen punya kotak-kotak juga. Karena gizi perlu juga deh biar cepat. Oh, ya? Iya. Mak minta lah. Ya itu gizi, balik ke konsisten. Ali Gizi tolong dong. Mau ini dia disusun konsep makannya. Iya, pola hidupnya Iya. ya. Itu. Tolong diatur. Mungkin itu yang bisa Ya. kita bahas ya kan. Oh, Mungkin oke. ya semoga teman-teman yang nonton paham
Dika paham, ya yang di sini semua paham pokoknya. Terus kalau ada, Yang nonton juga paham, kalau nggak paham juga silakan tanyakan aja, nanti kita balas gitu. kalau ada salah juga apa yang kami sampaikan atau ada pendapat lain silakan sampaikan juga di komentar, tidak masalah. Sampai jumpa lagi. Kami Izin pamit. Izin pamit. izin pamit nggak ada izin pamit. Ya udahlah mungkin itu aja lah ya Kita kan. akhirin lah video kita ini ya. Nggak usah terlalu apa Nggak usah formal-formal kali ya. Kita ya nih. Nongkrong ini sebenarnya diskusi gitu kan. Mungkin mau tahu kalian di luar sana nggak jumpa lingkungan yang nongkrongnya nggak berkualitas, Iya. bisa nonton videonya ya, ikut nongkrong Iya. ya. Rapat nah gitu deh. Bagi tempat duduk ya. Iya. Itu aja lah ya. Ya kita tutup lah kan. Kita tutup aja. See you next time. Nah,